Bismillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat dan hidayahnya idola kita semua bisa berkumpul di sini dalam rangka pendampingan individu kedua calon guru penggerak, yaitu atas nama Bapak Fadilah. Salawat dan salam tak lupa juga kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta dengan keluarga, kerabat, hingga pengikut beliau hingga akhir zaman. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu guru dan juga rekan-rekan juga untuk bisa datang berhadir di sini. Yang terhormat, yang saya hormati Ibu Kepala SMK Negeri 4 Sungai Tabu, yang saya hormati Bapak pengajar praktek Bapak Abdurrahman SPD yang telah datang ke sini. Selamat datang di sekolahan kami. Mungkin ini kali kedua Pak lah yang berkunjung ke sekolah kami, pendampingan individu 2 untuk Bapak Fadilah. Rekan-rekan sejawat, Dewan Guru yang berbahagia. Baiklah, sebelum kita memulai acara ini, mudah-mudahan acara kita pada hari ini dapat berjalan lancar. Alangkah baiknya kita bisa memanjatkan doa agar acara kita pada hari ini dapat berjalan lancar. Kami mintakan kepada Bapak Pun untuk bisa memimpinkan doa, Bapak. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Berikutnya kita memasuki acara berikutnya. Silakan dua kata-kata mungkin dari Ibu Kepala Sekolah untuk bisa menyampaikan sambutan kepada Ibu Haji Hairiyah SPD MM. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang ulun hormati Bapak pengajar praktek Bapak Abdurrahman SPD, yang ulun hormati Bapak Wakil Kepala SMP Negeri 4 Sungai Tabu, yang ulun hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 4 Sungai Tabu. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk mendukung, kemudian juga untuk acara pendampingan individu kedua calon guru penggerak angkatan ke-10 Pak Fadilah angkatan 10 ya. Nah, angkatan 10. Kemudian terima kasih Bapak Ibu sudah berada di sini. Salawat dan salam tak lupa selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau yang yaumil qiyamah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Abdurrahman yang sudah memfasilitasi kegiatan pendampingan kepada Pak Fadilah, kepada guru kami di sini, kemudian juga membimbing, dan sudah untuk yang kedua kali ya Pak ya kita bertemu di sini. Jadi bersama pengajar praktek dan
juga kepala sekolah. Nah, jadi kita melihat ada sudah 2 orang di sini, Bu Dini Astuti dan Bapak D. Bu Dini Astuti sudah selesai. Nah, saya sebagai kepala sekolah itu sangat berharap. Jadi Bapak Ibu untuk nanti juga bisa ikut mendaftar dulu untuk angkatan ke-12 ya Pak ya. Salah hilap ampun maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian acara yang berikutnya adalah sambutan yang akan disampaikan. Nanti di sini akan menyampaikan tentang bagaimana pelaksanaan pendampingan individu 2 ini akan disampaikan oleh Bapak Abdurrahman SP. Kepada Bapak kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang menghormati kepala sekolah SMP 4 Sungai Tabuk, Ibunda Haji Haidah SPDM, yang menghormati calon guru penggerak beserta sekaligus kepala sekolah, yaitu Bapak Fadillah SPDM, yang menghormati Bapak Ibu Dewan Guru, yang mana pada kesempatan hari ini luar biasa, atmosfernya sangat sehat dan kayak masih sangat tinggi. Biarkan semua bisa hadir di ruangan ini. Kemudian salam semoga salatnya terbaginda Rasulullah SAW pada kerabat, sahabat dan pemimpin yang zaman. Bapak Ibu sekolah dan yang dulu, ulun pada kesempatan pagi hari ini kepada minta izin lawan ibunda dulu kepala sekolah dan pihak kesertaan pada kegiatan PI2 ini nantinya akan melaksanakan diskusi bersama. Jadi kita santai aja, tidak terlalu serius banget, tapi masih dalam keformal aja sih, kita serius banget. Jadi apa yang disampaikan oleh kepala sekolah pihak tadi sangat benar Bapak Ibu. Ulun mengharapkan pihak semuanya terbuka pintu hatinya. Jadi untuk ikut seperti teman-temannya, khususnya Ibu Dini. Jadi masih panas-panasnya mantap perkawinan ya Allah. Jadi selesai dialumnikan jadi sekitar kata 9. Dan yang sekarang ini Bapak Fadillah Sidit berproses untuk menghilangkan si C-nya, si calonnya tuh. Jadi kita mendoakan dan memohon dukungan pihak-pihak, khususnya luar biasa pada ibunda kita, ibu kepala sekolah, luar biasa dukungannya pada Bapak Fadillah dan Ibu Dini. Jadi mudah-mudahan yang lain juga tergerak, kemudian terbuka pintu hatinya untuk mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Jadi insya Allah yakin kadang terlalu banyak benar Bu Dini lah. Ada gambaran-gambarannya, jadi contoh kegiatannya. Nah, kemudian apa yang disampaikan Pak Seolah itu ulun konten lagi bahwa ada sedikit bocoran sih arah dari pemerintah ini untuk pendidikan guru penggerak nantinya itu kadang dibiayai 100% lagi. Ini 50% aja dengan waktu sosialisasi di di Susga di masing itu sama dikasih BTK. Nah, jadi kesempatan untuk Ibu selagi masih gratis dan 100% dari pemerintah, kita bismillahkan untuk kompetensi pengembangan khusus diri kita. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih banyak khususnya kepada Ibu Kepala Sekolah yang hari ini memberikan waktu dan izinnya, dan juga khususnya kepada Bapak Fadillah dan semua Bapak Dewan Guru yang memfasilitasi kegiatan hari ini. Ulun menyampaikan kepada Kepala Sekolah khususnya Ulun dan Sidin sewarga negara Bapak Ibu di Gamsuk juga. Jadi tetanggaan, orang hanya tahu waktu PI 1. Nah, jadi Ulun ini kayak semacam dipanggil anak kayak bunda ini, menganggap kayak kuitan. Jadi kemudian teman-teman lain pun di sini ada dari warga negara lain di Sungai Tabuk juga. Waktu masih di jenjang SD, kayak Ibu Helunisa, Ibu Anani kan, Bu Nani, nah itu dan ada beberapa orang yang kenal kayak Bapak Asma tadi Pak, kita yang Pak ini baca doa tadi. Nah itu tuh Bapak kan, ini sama Ibu siapa deh, Bu yang mengajar tadi. Nah ini sangkatan lawan Kak Ulun.
Jadi Bapak Ibu mohon izin sebagai pembuka ulun tanpa panjang lebar, karena hari ini kita kegiatannya mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Adapun rangkaian acara kita hari ini Bapak Ibu, pertama adalah pengantar tujuan diskusi itu dari ulun, kemudian merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Kemudian yang ketiga mengidentifikasikan perilaku yang mencerminkan visi. Keempat, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Dan terakhir penutup. Bapak Ibu, dalam proses pendidikan yang berjalan ini, Bapak Fadilah ini telah belajar membuat visi diri sendiri sebagai pendidik nih. Nah, pada hari ini diharapkan nanti menjadi proses dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak pada murid. Bukan berarti dalam kegiatan hari ini visi Pak Fadilah tuh, ini visiku, visi sekolah harus dirubah dalam visi sini, bukan kayak gitu. Bukan kayak dari ini sini. Memang memiliki visi sebagai guru penggerak, tapi sebagai bagian dari proses belajar sendiri. Jadi hari ini kita mendiskusikan visi sekolah. Mudah-mudahan dalam proses belajar sendiri selama pendidikan guru penggerak sendiri mendapat inspirasi dari visi sekolah pian-pian berdasarkan hasil diskusi hari ini. Baiklah Bapak Ibu, untuk kegiatan inti kita dalam berjalan diskusi ini serahkan sepenuhnya kepada Bapak Fadilah. Untuk itu kepada beliau monggo silahkan. Demikian sambutan pembuka dari ulun. Salah jelas mohon maaf, ulun masih proses belajar, ulun masih halus sebagai pian-pian ibunda atau Bapak Ibu di sini. Ulun ibarat botol itu masih kosong, jadi masih belum ada isinya. Jadi harus selalu banyak belajar pian-pian. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdurrahman untuk bisa menyampaikan tadi secara teknisnya bagaimana jalannya acara kita pada hari ini. Itu nanti akan disampaikan oleh Bapak Fadilah sendiri nanti tentang visi dan misi prakarsa perubahan sekolah dan akan nanti langsung dipimpin oleh Bapak Fadilah. Ya, kepada Bapak langsung saja saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Baik. Alhamdulillah. Sehat semuanya Bapak Ibu? Gimana Pak Ande? Alhamdulillah. Ya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat limpahan taufik, hidayah dan inayahnya juara sehingga pada hari ini, jam ini, detik ini kita dapat berkumpul di ruangan yang sederhana ini untuk sama-sama mengikuti pendampingan dua. Dan hari ini tadi sudah saya melaksanakan diskusi percakapan dengan Bapak pengajar praktek, kemudian dilanjutkan sesi kedua yaitu pemaparan tentang hari ini sudah pendampingan yang kedua. Kemudian rekan-rekan juga teman sejawat yang pada hari ini luar biasa supportnya, kolaborasinya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini untuk sama-sama mensukseskan kegiatan kita. Harapan ulun, harapan kami mudah-mudahan kegiatan yang ulun tempuh pendidikan selama mungkin 8 bulanan ya. Jadi sudah 2 bulan bulan ketiga itu sudah kami jalani. Dan itu bisa kita berkolaborasi, saling support untuk kegiatan ini. Dan juga ulun berharap nanti setelah ulun juga ada penggantinya. Jadi calon-calon dari Bapak Ibu juga nanti sebagai guru penggerak, pengganti kami juga bisa untuk melanjutkan staf perjuangan guru penggeraknya. Iya, mungkin Ibu Nisa, Ibu Iren, nih yang baru ya kan, yang anak-anak lah. Ya, kalau sudah umur kepala itu nggak bisa kayak ya mendoakan saja ya. Oke Bapak Ibu, gimana kita santai aja lah, jangan tegang. Kesepakatan kelas kita satu, pertama kalau ada yang bicara mohon dihargai, artinya diberikan ininya. Kemudian yang kedua silahkan makan dan minum kalau ada disediakan ya. Oke, santai. Dan kemudian yang ketiga kesepakatan kelas kita, nanti kalau ada saya suruh tugas maka tolong dikerjakan. Nah
tidak apa-apa, pina ada tesnya teh, kayak tes skripsi atau tesis ya. Oke Bapak Ibu, mohon dukungannya ya. Baik, sudah siap Bapak Ibu kesepakatan kita? Siap ya? Oke, berangkat kita? Berangkat. Sebelumnya saya mau kasih ice breaking dulu. Kalau di ice breaking di kelas kita kan tepuk tangan, nyanyi, ya kan? Nah ini mau nggak Bapak Ibu? Oke, karena ini pembelajaran andragogi, ya kan? Pembelajaran untuk orang dewasa, maka saya sesuaikan. Nah, ini ice breakingnya tebak gambar. Oke, sudah siap Bapak Ibu? Belum persiapkan dulu lah. Siapa yang dapat mendapatkan hadiah? Hadiahnya adalah kulkas 2 pintu. Ya, hadiahnya kulkas. Jangan pandang hadiahnya Bapak Ibu ya. Sekarang kalau dapat nanti Bapak berimajinasi, tapi saya punya hadiahnya. Nah ini kulkas 2 pintunya. Ada 3. Oke, pertanyaan pertama silakan. Simak gambar berikut. Kata kuncinya, saya adalah nama buah-buahan. Iya 100. Iya, silakan maju ke depan. Iya, tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Yang kedua, silakan simak. Ada yang kedua. Sekarang hadiahnya adalah permata. Siap. Aku ada. Iya 100. Terakhir. Siap. Ayo, yang ini bapaknya ayo. Pandai. Setelah lagi kata kuncinya nama buah. Ya, atau kita spesialan tuh bapak. Boleh kan? Siap untuk bapak dulu ya. Nanti kita lempar ke ibu-ibunya. Oke. Terakhir, ayo Pak. Nama buah. Hitungan kelima saya lempar. 1, 2, 3, 4. Oke, kurang tepat. Ayo pikirkan. Ini adalah nama buah. Ayo. Iya. Ada yang tepat? Iya 100. Iya. Ini Bapak Ibu. Ini durian. Oke, tepuk tangan dulu kita semua. Oke, nah tadi kita sudah ice breaking. Sekarang sebelum masuk ke video, apa itu visi? Visi adalah merupakan awal dari usaha untuk menggapai sesuatu yang kita impikan. Visi memberikan arah dan motivasi untuk meraih perubahan yang diimpikan atau dicita-citakan. Bahasa sederhananya apa Bapak Ibu? Visi itu tujuan. Bagus, goal ya, tujuan 100 ya. Nah, sekarang saya akan memutarkan sebuah video animasi. Nanti Bapak Ibu kaitkan dengan visi itu. Kira-kira apa nilai pesan moralnya? Bentar ya. Kaitannya dengan visi.
maju ke depan. Yuk, bersih silakan bersih. Silakan bersih. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Dari tayangan tadi lah, kaitannya dengan fisik. Fisik itu sesuatu yang akan dicapai. Jadi si beruang tadi lah, dia ada foto di rumahnya, gambar puncak tebing yang akan dia naiki. Itu dari situ dia sudah memasang impiannya apa yang dicapainya. Kemudian dia proses naik ke tempat yang dia capai itu, ketika gagal dia lupa lagi. Anggap tidak bisa dengan alat, dia pakai tangannya. Walaupun saat hampir berhasil, dia terlalu banyak gaya, akhirnya dia gagal kayak gitu. Nah, seperti itu. Oke, bagus sekali, tepuk tangan. Oke, satu orang mungkin ada pandangan yang berbeda atau dari perspektif yang lain memandangnya. Silakan Bapak Ibu. Ayo. Pak Refli. Pandai. Persiman di sana Persiman. Wih, coba. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya dalam konteks kartun tadi, dalam hal mengenai visi itu dibuat secara apa ya? Supaya dari dasar merangkak dulu, ya benar kata Ibu Rizky tadi. Kalau satu tidak apa untuk sekali mencoba, coba lagi. Dan yang terakhir tadi, kenapa jadi robot, visi tadi tidak baku, bisa diganti. Oke, luar biasa, tepuk tangan. Ada lagi Bapak Ibu? Ada persepsi yang lain atau perspektif dari sudut pandang yang lain? Oke, kita cukup ya. Oke. Jadi kesimpulannya visi itu adalah suatu cita-cita kita. Kemudian kalau kita analisis tadi sudah betul, sudah tepat dari pandangan beberapa perspektif. Namun kalau kita lihat di situ tambahannya ya. Tadi kan beruang dia punya apa? Kuku cakar. Berarti dia ada punya ya kemampuan diri. Nah, sama dengan sekolah. Nanti kita akan bicara tentang apa namanya inquiry apresiatif ya. Nah itu artinya kita apa yang ada di tempat kita, apa yang sudah ada itu kita ya manfaatkan dan kita berpikir untuk bisa lebih memajukan lagi. Jadi seperti itu. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu hebat semuanya. Baik, kita lanjut. Ini tadi visi merupakan awal dari usaha untuk menggapai sesuatu yang kita impikan. Visi memberikan arah dan motivasi untuk meraih perubahan yang diimpikan dan dicita-citakan. Oke. Nah, ini imajinasi tentang murid di masa depan. Nah, Bapak Ibu, kita berimajinasi dulu, artinya berhayal ya. Bagaimana kita berimajinasi dulu, artinya berhayal bagaimana murid kita di masa depan. Ya. Nah, kalau di sini di slide yang pertama, imajinasi kita adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, gambarannya seperti ini. Sudahkah kita melaksanakan? Sudah. Di mana hendaknya? 5S bersalaman, ya kan? Nah, itu santun. Kemudian kebinekaan global juga sudah kita laksanakan. Bergotong royong, ini imajinasi kita di masa depan. Kita rancang sudah, maka bersih-bersih, disuruh bawa ini itu, kemudian menyapu dan sebagainya, itu gotong royong sudah kita laksanakan. Kemudian kreatif, itu banyak kita dari tugas-tugas Bapak Ibu melihat mau macam-macam loh. Ada yang dari apa?
dari stick jadi apa? Jembatan kerito, jembatan dasit, macam-macam. Itu berarti kreatif. Kemudian bernalar kritis, sudah bisa berpikir dengan tingkat tinggi ya. Kemudian mandiri juga. Nah, ini imajinasi tentang murid kita di masa depan. Nah, Bapak Ibu, saat ini juga kita mari berpikir ke depan bagaimana kita posisikan murid kita, karena kan kita belajar sekarang kurikulum Merdeka. Nah, di kurikulum Merdeka itu kita sudah menggunakan student center atau berpusat kepada murid. Nah, maka dari itu mari kita imajinasi, mari kita pikirkan ke depannya berkaitan nanti dengan visi kita. Jadi murid itu kita bawa kemana? Apa dari profil pelajar Pancasila yang selain ini yang bisa kita kembangkan untuk program kita atau visi kita itu nanti bisa masuk yang mensupport. Jadi kegiatannya apa? Ya, dari kita bikinkan visinya, kemudian kegiatannya apa? Ya, yang bisa kita laksanakan dalam kegiatan kita di sekolah. Nah, baik, untuk sesi berikutnya saya akan membagi nih apa namanya harapan dan mimpi. Itu ada kalimat terumpang namanya. Jadi Bapak Ibu mohon diisikan sesuai dengan harapan dan mimpi Bapak Ibu tentang murid kita. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang apa? Nah, diimpikan itu lihat mimpi Bapak Ibu apa? Kita mimpikan misalnya murid-murid yang baik dan terus dilanjutkan ya kalimat terumpangnya. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah misalnya sosok yang unik misalnya. Maka kita terus dikasih lanjutan dari kalimat itu. Jadi Bapak Ibu bermimpi dulu ya. Jadi bercita-cita seperti apa dulu. Lalu di sekolah kita mengutamakan apa? Nah, bisa ditambah di sini kalimat terumpangnya. Yang mimpi Bapak Ibu itu bisa kita nanti realisasikan dalam bentuk visi kita. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa apalagi sambungannya silakan juga diisi. Lalu yang seterusnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk berpartisipasi antara murid, berkolaborasi dengan orang tua dan sebagainya. Silakan diisi di sini. Kemudian terakhir, kita keluarga di sekolah ini paham bahwa apa? Selanjutnya juga bisa diimpikan apa yang mesti kita isikan di situ. Silakan Bapak Ibu, saya kasih waktu dulu. Nah, sebelumnya sambil menjawab ya, sambil memimpi-mimpi untuk kalimat rumpang ini, saya akan tampilkan dulu hasil dari di grup itu ada contohnya salah satu. Silakan sambil mengisi, dan itu ada ininya di grup kita, dilihat sambil salah satu contoh. Atau Bapak Ibu bisa juga mengembangkannya ya. Jadi sambil kita menggawi, ini sambil juga kita melanjutkan dulu untuk sedikit memberikan istilahnya motivasi kepada Bapak Ibu, dan juga di sini sebagai calon guru penggerak angkatan 10 bukan orang yang terhebat gitu ya, artinya bukan siapa-siapa. Jadi hari ini kita belajar bersama. Jadi kebetulan dapat tugas hari ini untuk di modul 1.3 yang harus di pendampingan ini memfasilitasi Bapak Ibu untuk kita sama-sama berdiskusi. Nah, kemudian nanti di visi itu kita tidak juga merubah total ya, kita hanya merefleksi saja, kemudian nanti mencocok-cocokkan dan nanti bermuara kepada profil pelajar Pancasila. Baik, ini sudah ada satu yang sudah selesai. Kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Kita
sekolah ini yakin untuk mengajarkan murid sesuai dengan kodratnya sebagai manusia. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa murid memiliki potensi yang dapat digali dan ditumbuhkan budi pekertinya dengan baik. Oke, luar biasa, tepuk tangan Bapak Ibu. Oke, ada yang sudah lagi? Silahkan. Pak Epi, silakan Pak Epi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kalimat-kalimat yang mungkin ini berdasarkan pemikiran kita Pak. Jadi kita memimpikan murid-murid yang berakhlak, beradab dan cerdas. Kita percaya bahwa murid adalah masa depan kita yang cerah. Di sekolah kita mengutamakan adab, ilmu dan kemajuan pendidikan kita. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa yang salah itu salah dan benar itu benar. Jadi kita bisa, murid itu bisa berpikir lebih dewasa, maksudnya lebih tahu tanpa bimbingan kita. Kita warga di sekolah ini yakin untuk bekerja sama demi kemajuan pendidikan dan anak didik kita. Kita dan warga sekolah ini paham betul bahwa demi kemajuan bersama, kita harus menghilangkan ego, kepentingan pribadi dan mengutamakan persatuan demi anak didik kita. Terima kasih. Oke, luar biasa. Tepuk tangan. Mantap sekali ya. Ada lagi Bapak Ibu yang sudah selesai? Pak, silakan Pak. Silakan Pak. Pak Didi, sudah selesai? Silakan Pak Didi. Ambil Pak Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena Tuhan mencita-cita untuk murid, kita memberikan murid yang berakhlak dan berprestasi. Habis itu kita percaya bahwa murid adalah punya kelebihannya masing-masing. Di sekolah kita mengutamakan keberagaman dan saling menghargai. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa ilmu adalah hal yang sangat penting. Kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa mengusahakan pembelajaran yang menyenangkan. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa siswa memiliki kemampuan dan keistimewaan masing-masing. Oke, oke, luar biasa, tepuk tangan Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Ada lagi? Ibu? Ada Bu? Belum cukup. Oke. Baik. Saya kira sudah cukup ya mewakili. Coba kita lihat. Nah, jadi ini harapan dan mimpi dari kalian penumpang tadi. Ya, mungkin bisa kita inikan. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang berkembang sesuai tahap perkembangannya dengan kodrat zaman, keterampilan angka 21 dan kodrat alam budaya dalam setempat tanpa melupakan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah pribadi yang unik dengan gaya belajar dan karakteristik masing-masing dan mempunyai bakat, kodrat, bakat, minat yang berbeda. Jadi kita meyakini bahwa memang murid kita itu adalah makhluk yang unik, jadi kita tidak bisa menyamakan. Makanya nanti lahir pembelajaran apa? Pembelajaran berdiferensiasi. Nah, Bapak Ibu sudah melaksanakannya di kelas masing-masing. Kemudian di sekolah kami mengutamakan proses pengembangan murid, baik pengetahuan, keterampilan maupun budi pekerti. Nah, ini tadi juga ada tentang keterampilan, pengetahuan, budi pekerti. Jadi tidak saja kognitifnya, afektif dan psikomotoriknya juga kita kembangkan. Lalu murid di sekolah kami sadar betul bahwa sekolah merupakan tempat yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar, serta budi pekerti lebih utama daripada pengetahuan. Setuju lah Bapak Ibu? Ya, Pak. Jadi ini kayak apa nih, menyebut pekerti lebih utama dari pengetahuan? Iya, ada dulu. Jadi ada anak yang pinter tapi kelakuannya menyakiti hati gurunya. Nah, itu kita tidak lebih mengutamakan akhlak, tapi lebih bagus lagi keduanya lah, alhamdulillah. Selanjutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk mengembangkan potensi murid harus dengan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan menerapkan pembelajaran yang inovatif. Ya, jadi pelajaran inovatif ya dengan artinya tidak monoton ya, jadi menggunakan model-model pelajaran gitu, supaya menarik
Lalu kita warga di sekolah kita paham bahwa anak mempunyai kemampuan, bakat dan minat yang berbeda-beda. Sudah kita pahami bersama bahwa memang kita warga sekolah itu warga sekolah bukan kita saja, tapi orang-orang yang ada di sekolah, apakah itu tenaga pendidiknya, ya selain guru ya, tenaga pendidikan maksud saya, itu juga harus mendukung untuk mensukseskan membawa murid ke arah yang lebih bagus, lebih baik. Oke, sekarang kita masuk ke visi. Nah, mari kita menganalisa visi sekolah kita. Tadi kita sudah berangan-angan, sudah melaksanakan mengisi kalimat tumpang, ya. Kalau kita menyimpulkan tadi dari semua jawaban tadi. Nah, sekarang kita ke visi-visi. Nah, coba kita analisa bersama. Visi SMP Negeri Sungai Tabu pertama, terwujudnya siswa yang berintak, berprestasi, terampil, serta peduli dan berwawasan lingkungan. Kira-kira kalau kita kaitkan dengan imajinasi kita tadi sudah termasuk kan bagian. Jadi pertama, terwujudnya siswa yang berintak, beriman dan bertakwa. Itu masuk kalau di profil pelajar Pancasila gimana? Berakhlak mulia. Iya, bagus, 100. Iya. Lumayan, ini lumayan nanti lanjut kami nanti ya. Kemudian Bapak Ibu berprestasi, kira-kira yang mau dituju apa? Kalau di profil pelajar Pancasila yang dituju berprestasi, gimana ya Maya? Cerdasan ya, boleh. Ya, berprestasi namanya ya, bisa kognitif lah, bisa bakat minat, psikomotorik, silat. Wah, itu juga kita berprestasi ya, nyanyi dan sebagainya. Itu bisa di kognitifnya, bisa di di keterampilannya ya. Lalu terampil, gimana anaknya? Di profil pelajar Pancasila terampil, karena kita muara untuk kurikulum merdeka di profil pelajar Pancasila. Gimana ya kira-kira anaknya, Ibu Maya? Terampil. Gimana Maya? Ini kreatif. Iya, kreatif 100, serta peduli dan berwawasan lingkungan. Nah, peduli dan berwawasan lingkungan. Ini 1 kah atau 2 yang mau dituju? Bergotong royong, bagus sekali. Apa lagi Bu? Apa lagi Pak? Ibu Maya ini pas benar hanya lulus ya. Berkebinekaan global. Berkebinekaan global, bagus sekali. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Nah, sudah bisa kita. Jadi kita sudah bisa menganalisis dari visi sekolah kita itu sudah luar biasa, sudah terwujud. Artinya profil pelajar Pancasilanya. Nah, sekarang ini pertanyaannya tadi. Nah, harusnya apakah visual selama ini sudah sesuai dengan cita-cita kita untuk murid kita? Jawabannya adalah sudah. Ya. Apakah ada yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Dari kita paparan imajinasi kita, kemudian kita menganalisa visi kita tadi, apakah ada yang perlu kita tambahkan? Kalau ada, nanti bisa kita rekomendasikan untuk perubahan di visi yang akan datang. Tapi yang ini tentu kita laksanakan dulu ya. Kalau sudah cocok, sesuai, sudah. Kira-kira sudah sesuai, cocok? Oke, 100 sudah berarti cocok. Nah, jadi berdasarkan diskusi tentang visi sekolah kita dan masukan dari Bapak Ibu, bisa kita simpulkan bahwa visi sekolah kita sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila, karena sudah bisa dijabarkan tadi. Oke. Lalu bagaimana sikap perilaku guru, murid serta orang tua murid? Apakah sudah menjalankan visi yang dirumuskan? Di sebuah pertanyaan. Nah, ini bisa gambarnya di sini. Jawabannya guru masuk tepat waktu, ramah pada anak, mengajar dengan menyenangkan. Lalu orang tua mendampingi anak belajar, peduli jauh lah, kita ya Pak. Nah, kadang kita home visit nih, guru BK yang lebih tahu. Ya kan, kalau ada masalah pasti ditangani, itu sudah responsif. Ya, kemudian bukti bahwa kita melaksanakan sudah itu bisa kita pertanggungjawabkan. Gimana letaknya? Gimana ya kira-kira? Bahwa kita sudah mendapat akreditasi. Apa nilai kita Bapak Ibu? Alhamdulillah. Tepuk tangan buat kita semua. Alhamdulillah. Ya. Lalu murid yang disiplin dan sopan terhadap guru lainnya sudah tercermin dengan pembiasaan yang bagus. Ya.
Nah, lalu inisiatif prakarsa perubahan seperti yang saya tampilkan tadi, apakah inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk visi mencapai visi sekolah? Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Lalu apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Kira-kira untuk menjawabnya bagaimana? Ya, inisiatif perubahan. Contoh misalnya apa bentuk? Iya, menjalin kolaborasi dalam kombel, ya, komunitas belajar kita. Itu merupakan suatu perubahan, ya, karena untuk ke arah yang lebih baik. Jadi kombel kita itu tidak dibuat untuk hal-hal yang besar saja kegiatannya, tapi ketika kita membicarakan hal-hal yang kecil, misalnya perubahan anak sikap, kemudian kita tidak secara formal, itu termasuk di kombel juga ya. Nah, jadi kombel kita bisa formal, bisa informal, menyesuaikan dengan kondisi kita. Kalau kita punya banyak waktu, ya bisa kita laksanakan dengan agak berat dikit, misalnya kan dengan seminar, workshop dan sebagainya. Tapi ketika di situ kombel kita hanya perlu istilahnya kekurangan waktu kita dengan kegiatan kita yang utama, maka kita secara konsultasi pun itu sudah menjalankan sebenarnya komunitas belajar kita untuk kemajuan murid-murid kita. Lalu untuk kegiatan yang dilakukan guru, orang tua, sekolah agar visi sekolah tercapai. Nah, untuk orang tua, kira-kira apa ya? Mendukung daripada visi sekolah kita, orang tuanya. Kira-kira bentuknya apa? Ikut kan sekolah pasti anak dikasih jadwal. Kalau dari rumah maunya orang tuanya setelah belajar dari sekolah dari jam 8 sampai jam 2, sisanya orang tuanya ikut berpartisipasi dan mengetahui apa perkembangan anaknya selama sekolah. Oke, bagus, luar biasa. Oke, yang dapat, ya, karena guru BK pasti tahu, ya, artinya masalah-masalah untuk siswa kita muridnya. Nah, yang ini kita punya ini ya, WA. Nah, WA untuk grup orang tua namanya apa? Paguyuban ya? Namanya paguyuban orang tua bisa. Namanya WA paguyuban orang tua. Itu biasanya mengontrol dan sebagainya. Itu adalah bentuk dari aplikasi dari visi kita bahwa orang tua kita juga ikut terlibat. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, sekolah yang bisa bersedia ya? Nah, langkah konkret yang dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini bagaimana rancangan waktunya? Sama saja tadi jawaban yang sudah kita ini akumulasi dari semua tadi. Kalau di kombel itu tadi kita melaksanakan formal maupun informal, kemudian orang tua tadi juga, kemudian masuknya guru dengan sesuai jamnya, artinya tidak telat, kemudian mengajar dengan menggunakan variasi pembelajaran yang bagus, yang baik, sehingga minat bakat daripada murid itu bisa dalam belajar itu meningkat, akhirnya hasil output dari pembelajaran itu akan meningkat. Nah, ini sudah kita simpulkan dari inisiatif prakarsa perubahan tadi. Jadi kesimpulannya hari ini bahwa kita sudah menganalisis visi sekolah kita, kemudian sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kira-kira dari visi tadi apa saja dari profil pelajar Pancasila yang bisa diangkat? Pertama adalah kreatif, kedua beriman dan bertakwa, kemudian bernalar kritis. 100 iya tepuk tangan. Nah, berarti kesimpulan kita sudah kita dapat semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas partisipasinya. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain kesempatan dan tetap semangat. Salam sehat dan bahagia, bergerak dan menggerakkan. Dan saya lanjutkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya, ini Bapak Fadil sudah menyampaikan tentang visi dan misi Bapak Fadil sebagai calon guru penggerak yang merupakan ini juga rentetan pendidikan yang Bapak Fadil jalani di pendidikan calon guru penggerak ya. Terima kasih, berikan tepuk tangan